Tiba saatnya sekarang kita mendengarkan ajaran-ajaran kebaikan yang jelas bertujuan untuk membawa kita ke arah kehidupan yang lebih meaningful, ke arah kehidupan yang lebih bermakna. Maka perlu kita pahami hal yang mendasar di dalam kehidupan ini adalah apa sebenarnya tujuan hidup kita. Di zaman sekarang yang serba modern ini, serba canggih, karena sekarang kita juga melihat berbagai macam alat, berbagai macam aplikasi, berbagai macam software sangat-sangat canggih. Dan nyatanya itu sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika kita merasa dipermudah, apakah tujuan kita masih sama? Masih mencari kebahagiaan? Masih mencapai atau ingin merealisasi ketenangan batin? Maka tentu yang sekarang kita lihat adalah semakin majunya teknologi dan informasi, justru orang-orang seringkali menjadi gelisah, menjadi gundah gulana karena ketika melihat story ataupun kita melihat postingan dari orang di media sosial, kita seringkali merasa terprovokasi. Orang itu kok bisa seperti ini sedangkan kita tidak. Orang itu kok bisa jalan-jalan ke tempat tertentu, kenapa kita tidak? Orang tertentu bisa saja mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mewah, kenapa kita tidak? Itu yang akhirnya membawa kita kepada hidup yang tidak tenang. Tentu hal-hal yang muncul dari ketidaktenangan itu akan membuat kita lupa akan tujuan mendasar di dalam hidup ini. Maka saya akan memberikan beberapa metode bagaimana agar hidup kita ini jauh lebih tenang, agar tujuan yang ingin kita capai itu bisa terpenuhi. Caranya adalah dengan melaksanakan meditasi. Mengapa meditasi? Karena kalau kita lihat, semakin orang itu cepat, sekarang itu serba cepat. Semakin cepat, maka ketegangan dan juga ketidaksabaran itu selalu muncul di dalam diri kita. Maka caranya adalah yang pertama, coba kita duduk dengan tegak lurus, kemudian relaksasikan semua bagian tubuh dari bagian kepala sampai dengan ujung kaki. Jangan ada yang sampai tegang. Sikap duduk bebas sesuai dengan keinginan, bisa dengan bersila, dengan duduk di kursi, kemudian bisa selonjoran, bisa juga sambil berjalan. Ini ada posisi-posisi meditasi yang baik untuk kita laksanakan. Setelah itu, mulailah kita mengendalikan pikiran yang ada di dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang kalang kabut, kesana kemari harus kita kurangi. Kita fokus pada keluar masuknya nafas. Yang kedua adalah ketika kita menarik nafas panjang, memahami dan mengerti bahwa nafas panjang yang masuk itu dengan sebaik-baiknya. Ketika nafas panjang masuk secara demikian, maka kita mengerti bahwa nafas itu masuk, nafas itu keluar. Nafas itu masuk, nafas itu keluar. Yang ketiga adalah kita memahami bahwa ada nafas panjang berarti ada nafas pendek. Nah, nafas panjang ini adalah nafas keluar.
Kemudian nafas pendek ini adalah nafas masuk. Maka kalau orang bisa memahami keluar masuknya nafas dengan baik, dia akan bisa mencapai ketenangan batin. Meditasi itu kan universal. Meditasi itu kan siapa saja bisa mempraktekkan. Tetapi esensi dari itu semua adalah kita bisa memahami bahwa keluar masuknya nafas ini sebagai metode untuk kita bisa menenangkan batin kita. Nah, setelah memahami itu, kita wajibnya tahu apa sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita melaksanakan meditasi. Yang pertama adalah jika kita sebagai orang yang sibuk, maka meditasi ini akan menolong kita untuk membebaskan dari ketegangan dan mendapat relaksasi atau pelemasan. Yang kedua adalah kalau Anda seorang yang bingung, mudah sekali gelisah, meditasi ini akan mendorong Anda untuk menenangkan diri Anda dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara maupun permanen. Yang ketiga adalah jika Anda seseorang yang banyak masalah dan tidak ada putus-putusnya, jadi masalah itu selalu berlanjut, masalah itu selalu ada di dalam kehidupan kita, maka meditasi ini bertugas untuk memberikan kita ketabahan dan keberanian untuk mengatasi segala macam persoalan. Yang keempat adalah jika Anda kurang percaya diri, maka meditasi ini menolong Anda untuk mengembangkan kepercayaan diri, atau dalam psikologi disebut sebagai self-esteem. Yang kelima adalah kalau Anda memiliki rasa takut dalam hati dan keraguan-raguan, meditasi ini menolong Anda untuk memberikan pengertian terhadap keadaan atau sifat sebenarnya dari rasa takut itu, dan Anda akan bisa mengatasi rasa takut dalam pikiran Anda. Yang keenam adalah jika Anda tidak merasa puas terhadap sesuatu di lingkungan Anda, maka tugas meditasi adalah menyederhanakan. Kita akan berpuas di dalam kehidupan kita, mensyukuri setiap hal yang kita miliki. Yang ketujuh adalah jika Anda seorang yang memiliki kacau pikiran dan mudah berputus asa, maka dengan meditasi kekurangan seperti ini akan bisa diatasi dengan sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya itu dasar dari meditasi dan banyak lagi manfaat-manfaat yang kita lakukan. Meditasi ini akan membawa seseorang pada kondisi di mana dia akan tenang secara batin. Apakah meditasi itu mudah? Mudah bagi orang yang terbiasa. Tetapi untuk orang yang baru praktek 1-2 kali itu akan terasa sulit karena mengkondisikan di mana pikiran kita ini tertata itu tidak mudah. Maka yang perlu dilakukan adalah meditasi itu dilakukan secara rutin, kontinuitas. Perlu untuk kontinu dan persisten. Persisten itu sekarang, kemudian besok itu ada peningkatan atau ada perkembangan ke arah yang jauh lebih baik, itu yang disebut sebagai persisten. Kalau sudah bisa melakukan seperti itu, kita perlu untuk mulai mempraktekannya sekarang. Mengapa sekarang? Karena setelah kita tahu teori, kita wajib untuk bisa langsung praktek. Dan jangan pernah berharap ketika kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari meditasi tanpa kita praktek. Nah, itu salah besar, karena yang jelas manfaat dari meditasi itu muncul ketika kita mau untuk praktek. Meditasi itu adalah soft skill. Meditasi itu adalah kemampuan lunak. Meditasi itu ibarat seperti berbahasa. Ketika berbahasa itu bisa kita lakukan, ketika berbahasa itu bisa kita laksanakan dengan rutin, dengan sehari-hari kita praktekkan, maka itu akan jauh lebih baik dan tidak mudah terlupakan. Seperti meditasi. Meditasi itu adalah soft skill yang mengarahkan kita kepada kontinuitas.
Jadi berkelanjutan, kemudian dilakukan secara teratur, dilakukan dengan bimbingan, dan seterusnya agar manfaat-manfaat meditasi itu bisa didapatkan sekarang. Maka ketika ditanya kapan harus meditasi, ya sekarang. Apakah meditasi perlu untuk di tempat tertentu, di momen-momen tertentu, atau di waktu-waktu khusus? Tentu tidak. Meditasi bisa kita laksanakan dimanapun. Ketika pikiran kita tidak baik, ketika pikiran kita sedang tidak konsisten, tidak dalam performa terbaik, cobalah untuk duduk, kemudian melihat keluar masuknya nafas, itu akan memperbaiki diri kita. Manfaat-manfaat meditasi itu akan muncul dan akan timbul ketika meditasi itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita berharap 1-2 kali praktek meditasi, kemudian kita berharap langsung mencapai tingkatan tertentu atau kita bisa attain, bisa merealisasi tertentu, itu hal yang salah. Yang harus dilakukan adalah keberlanjutan meditasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Sadar apa yang kita lakukan itu, itulah meditasi sebenarnya. Ketika kita berbicara, kita tahu apa yang kita bicarakan. Ketika kita menulis, kita tahu apa yang kita tulis. Ketika kita sedang berjalan, kita tahu kemana arah langkah kaki itu berjalan. Itulah meditasi yang sebenar-benarnya. Maka sekali lagi, mari untuk menjaga dan mengembangkan ketenangan batin, salah satu caranya dengan meditasi. Dan meditasi itu sekali lagi harus dimulai sekarang. Jangan menunggu besok, atau besok. Tetapi meditasi itu akan memberikan manfaat, yaitu adalah saat ini dan sekarang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikian sedikit Dhamma sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mempraktekkan sedikit hal-hal baik ini dalam kehidupan kita, agar kita selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.